Pak, aku udah mulai kemana? Nah, ini nih inti dari tugas kuliah kita. Oh teman-teman semuanya, kembali lagi kepada kami di podcast. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Kontrakan Gacor. Di tempat kita akan membicarakan mengenai ekonomi Islam dan bisnis syariah. Bersama saya Arbi yang akan menemani teman-teman di beberapa menit ke depan. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh hebat, yaitu Bapak Farel dan Bapak Teddy. Bagaimana kabarnya Bapak Farel? Alhamdulillah baik. Kita siap hari ini bakal sharing-sharing ilmunya. Alhamdulillah, saya juga siap. Karena ini merupakan salah satu ilmu yang sudah penting untuk teman-teman ketahui semuanya. Mantap. Jadi begini teman-teman. Hari ini kita bakal bedah topik mengenai hawalah atau pengalihan utang. Sering kita dengar kata utang tuh bikin kita pusing. Nah, tapi ternyata di Islam punya solusi yang elegan banget lewat akad ini. Nah, langsung saja ke Bapak Teddy secara mendasar, apa sih hawalah itu, Bapak? Oke, baik Pak Arbi. Ya, jadi sini saya akan menjelaskan gambaran atau sedikit penjelasan agar teman-teman tahu itu apa itu pengertian dari hawalah ya. Nah, jadi secara bahasa hawalah itu artinya berpindah atau beralih. Kalau dalam istilah fikih itu adalah muamalah, di mana hawalah ini adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang, di mana si pihak yang berutang ini disebut dengan mukil kepada pihak lain yang wajib menanggungnya, di mana pihak yang wajib menanggungnya disebut dengan muhal lain. Jadi jika si A punya utang ke si B, tapi karena si A juga punya utang pada si C, jadi si A meminta utang pada si C, langsung bayar ke si B untuk melunasinya. Intinya pemindahan kewajiban bayar utang, begitu Bapak. Ah, paham. Jadi semacam take over utang ya, kalau bahasa kerennya sekarang. Nah, supaya akad ini sah dan nggak jadi masalah di kemudian hari, rukun dan syaratnya apa aja ya, Bapak? Nah, betul Ardi. Nah, untuk rukunnya sendiri itu tuh ada 5. Yang pertama itu ada muhil, di mana muhil itu sendiri orang yang memindahkan utang atau debitur pertama. Nah, untuk rukun kedua itu ada muhal. Muhal itu adalah kreditur atau orang yang mengutangkannya. Dan rukun yang ketiga itu adalah muhal lain, di mana orang yang menerima pengalihan utangnya itu. Selanjutnya itu selanjutnya itu adalah muhal bihi, di mana utang yang dialihkan tadi. Untuk yang terakhir itu adalah sikhat atau ijab dan kabul atau kesepakatan. Mana syarat pentingnya semua pihak harus ridha dan tahu nominal utang secara jelas. Jadi tidak ada unsur penipuan atau garangnya. Gitu Bapak Ardi. Wah, jelas banget nih penjelasan dari Bapak Teddy. Berarti kucingnya ada di kerelaan dan kejelasan nominalnya. Sekarang kita geser ke Bapak Farel. Kalau di dunia nyata, emang akad hawalah ini dipakai buat apa di perbankan atau lembaga keuangan syariah? Nah, ini menarik. Di bank syariah, hawalah itu biasanya diaplikasikan pada produk anjak piutang atau fasilitas post financing. Contoh begini, ada pelaku UMKM yang punya tagihan ke sebuah perusahaan besar, tapi pembayarannya itu baru cair 3 bulan lagi. Karena si UMKM ini butuh modal cepat, dialihkan tagihan itu ke bank syariah lewat akad yang namanya hawalah. Nah, bank syariah mencairkan dananya dulu, nanti perusahaan besar itu bayarnya langsung ke bank syariah. Oh, jadi sangat membantu likuiditas pengusahaan ya. Terus sebagai mahasiswa akuntansi, yang paling bikin penasaran tuh pasti bagian jurnalnya kan Bapak. Bagaimana sih perlakuan akuntansi di penyetan jurnal untuk hawalah ini, Bapak Farel? Nah, ini nih inti dari tugas kuliah kita. Berdasarkan standar akuntansi syariah, saat bank syariah menerima pengalihan utang atau piutang tersebut dan memberikan talangan dana, bank akan mencatatnya sebagai piutang hawalah. Untuk jurnal di sisi bank syariah, saat mencairkan dana, debit itu piutang hawalah, kredit kas atau rekening nasabah. Nanti bank juga biasanya menerima imbalan berupa jasa atau ujrah. Jurnal untuk pendapatan admin atau ujrahnya itu debit kas atau rekening nasabah, untuk kredit pendapatan administrasi atau ujrah hawalah. Dan terakhir, saat pihak ketiga melunasi utangnya ke bank, debit itu kas, kredit piutang hawalah, sehingga nanti piutangnya habis atau lunas. Gacor, penjelasannya runut banget.
Jadi dari sisi akuntansi, akun utamanya adalah piutang, hawalah. Dan dari perbankan boleh mengambil keuntungan dari biaya jasa atau ujrah, bukan dari bunga utangnya ya. Oke, tepat sekali Bi. Karena kalau bank mengambil untung dari presentasi utang yang dialihkan, itu jatuhnya riba. Jadi yang diambil murni adalah biaya jasa atau fee atas pengurusan dokumen dan penagihannya. Luar biasa nih. Gak terasa kita udah di penghujung obrolan. Dan penjelasan dari Bapak Teddy dan Bapak Farel tadi, kita bisa simpulkan kalau hawalah ini adalah bukti kalau ekonomi syariah itu sangat fleksibel dan memberikan solusi nyata buat likuiditas bisnis tanpa harus terjebak riba. Oke teman-teman, sekian dulu bicara syariah episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share tugas video ini ya. Haha, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.